Kakak laki-lakiku tiba, seolah-olah ini adalah acara pemotongan pita peresmian. Sepatu mengkilap, jam tangan sempurna, senyum tenang dan kenyang yang selalu ia kenakan setiap kali ia berpikir uang membuatnya tak tersentuh. Dia tidak menatapku seperti cara seseorang menatap saudara kandung. Dia menatapku seperti cara seseorang menatap masalah yang harus diselesaikan. Pengacaranya berjalan di sampingnya, membawa folder tebal seperti piala. Di belakang mereka, orang tuaku mengambil barisan depan, berpakaian seolah-olah mereka menghadiri gereja, bukan pengadilan. Aku duduk sendirian di meja termohon dengan satu amplop tipis di tasku dan tangan terlipat di depanku, seolah aku sedang menunggu vonis yang sudah aku pahami. Ruang sidang beraroma samar tinta toner dan kayu tua. Kipas angin di langit-langit berbunyi klik setiap kali berputar, seperti metronom yang menghitung mundur kesabaran seseorang. Ketika panitera memanggil kasus ini, kakakku berdiri sebelum aku. Yang mulia, pengacaranya memulai dengan suara cerah dan percaya diri. Kami di sini untuk memohon pemindahan aset segera. Klien saya meminta kendali penuh atas properti dan rekening adiknya karena ketidakstabilannya dan riwayat menyembunyikan aset dari keluarga. Kata ketidakstabilan mendarat seperti anak panah yang dimaksudkan untuk menancap pada siapapun yang mendengarkan. Kakakku menoleh sedikit agar orang-orang di galeri bisa melihat wajahnya. Saat dia menghela nafas, menampilkan kekhawatiran, menampilkan pengorbanan. Hakim Prasetyo memandang ke bawah dari mejanya. Ekspresinya netral, dengan cara hakim belajar untuk bertahan hidup. Nona Lestari, katanya kepadaku, apakah Anda memiliki penasihat hukum? Saya mewakili diri saya sendiri hari ini, Yang Mulia, jawabku. Senyum kakakku melebar sedikit. Dia menyukai itu. Dia sudah mengandalkan itu. Pengacaranya maju selangkah. Kami meminta semuanya, katanya. Semua properti pribadi, rekening bank, segala kepentingan dalam real estate, dan segala potensi hasil di masa depan. Klien saya telah mendukung Nona Lestari secara finansial pada beberapa kesempatan. Cukup sudah. Kakakku mencondongkan tubuh ke arah mikrofon. Cukup keras agar hakim mendengar, cukup pelan agar ruangan memperhatikannya. Dia tidak sehat, katanya lembut. Dia menjadi tidak terduga. Kami hanya ingin melindungi keluarga. Gumam pelan bergerak melalui bangku-bangku seperti angin melewati daun kering. Aku tidak menoleh. Tapi aku merasakan mata di punggungku. Jenis mata yang digunakan orang ketika mereka memutuskan apa yang pantas kau dapatkan. Tatapan Hakim Prasetyo tetap stabil. Pak Eko, katanya kepada kakakku, apa dasar hukum untuk meminta semuanya? Pengacaranya tidak melewatkan satu ketukan pun. Bantuan yang berdekatan dengan perwalian, Yang Mulia. Kendali perlindungan, perintah sementara sambil menunggu evaluasi lebih lanjut. Itu dibalut dengan kata-kata hati-hati, tetapi niatnya tumpul, menghapusku di atas kertas. Hakim Prasetyo mengetukkan penanya sekali. Nona Lestari, apakah Anda mengerti apa yang mereka minta? Yah, kataku. Dan tanggapan Anda? Aku menatap kakakku untuk pertama kalinya. Eko Hartono, kaya raya, terkoneksi dengan baik, selalu menjadi contoh bersinar keluarga. Orang yang tidak pernah meninggikan suaranya karena dia tidak perlu melakukannya. Dia telah membeli ruangan selama bertahun-tahun, membeli keheningan, membeli keraguan orang lain demi keuntungannya. Matanya bertemu dengan mataku, dan ekspresinya hampir ramah. Hampir. Dia membungkuk lebih dekat saat hakim mengocok dokumen, dan dengan suara yang hanya bisa kudengar, dia berbisik, "Tanda tangani saja. Lagi pula kau tidak akan memiliki apa-apa lagi." Aku tidak tersentak. Aku tidak memberinya kepuasan melihat rasa sakit. Sebaliknya, aku berdiri dan merogoh tasku. Aku tidak mengeluarkan tumpukan barang bukti. Aku tidak membawa binder. Aku mengangkat satu halaman tersegel, sebuah amplop dengan satu lembar di dalamnya, dan membawanya ke panitera. Yang Mulia, kataku tenang. Saya punya satu permintaan. Tolong tambahkan ini ke dalam catatan sebelum Anda mempertimbangkan mosi mereka. Alis Hakim Prasetyo sedikit terangkat. Apa itu? Itu adalah pemberitahuan tersegel, jawabku.
Ini berkaitan dengan inventaris yang mereka minta untuk Anda berikan. Pengacara itu tertawa kecil, seolah-olah aku baru saja menawarkan gambar anak kecil sebagai bukti. Kakakku mengamatiku dengan senyum mengkilap yang sama, tapi matanya menyipit sedikit, seolah dia tidak menyukai apapun yang belum dia setujui sebelumnya. Hakim Prasetyo mengulurkan tangannya. Panitera membawa halaman tersegel itu kepadanya. Dia melihat bagian luarnya, lalu mengangguk pada petugas pengadilan. "Petugas," katanya, "buka dan baca apa yang perlu untuk catatan." Petugas pengadilan, seorang pria jangkung dengan mata lelah dan suara yang lantang tanpa berusaha, memecahkan segel itu dengan hati-hati. Dia membuka halaman itu dan memindainya. Sesuatu bergerak di wajahnya. Bukan kejutan tepatnya, lebih seperti pengakuan. Dia berdehem. "Iya, Yang Mulia," katanya. Ini tampaknya merupakan pemberitahuan inventaris yang dilampirkan pada pengungkapan aset. Senyum pengacara itu menegang. "Yang Mulia, kami sudah menyerahkan daftar inventaris." Hakim Prasetyo mengangkat tangan. "Kami akan mendengarnya." Petugas melirik ke arah folder pengacara. "Bolehkah saya meminta daftar inventaris pemohon, Yang Mulia?" Pengacara itu menyerahkannya dengan percaya diri, seolah daftar itu sendiri adalah senjata. Petugas membukanya dan mulai membaca dengan nada yang sama seperti dia membaca vonis hukuman. Datar, resmi, tak terelakkan. "Item 1, katanya. "Rekening giro utama berakhir dengan 428. Item 2. Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas. Lalu dia mendongak. Bukan pada hakim, pada kakakku. Ruangan itu tidak mengeluarkan suara. Bahkan kipas angin di langit-langit tampak lebih senyap. Mata petugas tetap tertuju pada Eko selama sedetik yang panjang. Dan ketika dia berbicara lagi, suaranya telah bergeser. Kurang seperti hafalan. Lebih berhati-hati. "Yang Mulia," katanya perlahan. "Sebelum saya melanjutkan, saya perlu mengonfirmasi sesuatu tentang item baris kedua. Karena cara ini terdaftar..." Dia berhenti lagi. Mata masih terkunci pada kakakku. Tidak cocok dengan siapa yang sebenarnya memilikinya. Pengacara kakakku mencoba menertawakannya. "Yang Mulia," katanya, memaksakan keringanan dalam suaranya. "Petugas hanya membaca daftar inventaris. Kepemilikan akan dibahas dalam tahap pembuktian." Hakim Prasetyo tidak tersenyum. Dia membungkuk sedikit ke depan. "Petugas, bacalah tepat apa yang tertulis." Petugas menurunkan pandangannya ke halaman itu lagi. Item 2, bacanya lebih lambat sekarang. 1 properti hunian yang digambarkan sebagai kabin liburan miliknya yang terletak di... Dia menghentikan dirinya dari membaca alamat lengkap dengan keras dan melirik hakim untuk konfirmasi. Hakim Prasetyo mengangguk sekali. "Anda boleh menghilangkan alamat lengkapnya. Lanjutkan." Petugas melanjutkan. "Terletak di Lembah Hijau, terdaftar sebagai saat ini ditempati oleh keluarga pemohon. Dicatat untuk segera dipindahkan." Senyum kakakku tidak bergerak, tapi matanya beralih ke orang tuaku. Mereka duduk kaku, wajah hati-hati kosong, seolah-olah mereka telah melatih keheningan. Hakim Prasetyo mengetuk penanya sekali. "Nona Lestari," katanya kepadaku, "apakah Anda memiliki properti di Lembah Hijau?" Aku tidak segera menjawab. Bukan karena aku tidak tahu, tapi karena pertanyaan itu adalah jebakan. Jika aku menjawab iya, mereka akan melukiskan aku serakah. Jika aku menjawab tidak, mereka akan melukiskan aku tidak jujur. Jadi, aku menjawab dengan satu-satunya hal yang tidak bisa diputarbalikan. "Saya memiliki apa yang dikatakan catatan itu sebagai milik saya, Yang Mulia," kataku datar. "Dan saya meminta halaman tersegel saya dimasukkan karena daftar mereka berisi sesuatu yang bukan hak mereka untuk diklaim." Pengacara kakakku membuka mulutnya, tapi petugas mengangkat matanya lagi. "Yang Mulia," kata petugas itu, "halaman tersegel yang dia ajukan tampaknya melampirkan ekstrak registri dan pemberitahuan hak tanggungan, lien. Itu merujuk pada properti Lembah Hijau." Kata registri membuat postur kakakku menegang. Itu kecil, hampir tidak ada. Tapi aku tumbuh besar dengan mengamatinya. Aku tahu tanda-tandanya lebih baik daripada siapapun. Tatapan Hakim Prasetyo menajam.
Pemberitahuan hak tanggungan, kepercayaan diri pengacara itu berkedip. Yang mulia, itu terdengar seperti masalah sampingan. Kita di sini tentang kendali perlindungan, karena ketidakstabilannya. Hakim Prasetyo memotongnya dengan satu tangan terangkat. Jika petisi meminta saya untuk mentransfer aset, kepemilikan bukanlah masalah sampingan. Dia menoleh ke petugas. Baca halaman tersegel itu. Petugas membuka halaman milikku lagi dan membaca tajuknya ke dalam catatan. Pemberitahuan kepentingan dan pembatasan tercatat, katanya. Diajukan ke panitera daerah yang berkaitan dengan properti yang digambarkan sebagai kabin lembah hijau. Pengacara kakakku maju selangkah. Suaranya lebih tajam sekarang. Yang mulia, kami belum menerima pemberitahuan tentang... Hakim Prasetyo mengangkat jari. Anda akan menerimanya sebentar lagi. Duduk. Petugas melanjutkan. Membaca hanya apa yang diperlukan. Nadanya tajam. Ini menyatakan bahwa properti tersebut tunduk pada pembatasan aktif dan tidak dapat dialihkan tanpa verifikasi karena tinjauan penipuan yang sedang berlangsung. Ini mencakup nomor referensi dan nama pihak yang memprakarsai. Dia berhenti dan mendongak lagi. Bukan padaku, pada kakakku. Senyum kakakku akhirnya tergelincir ke sudut-sudut bibir. Suara Hakim Prasetyo merendah. Siapa pihak yang memprakarsai? Petugas melirik baris itu. Lalu membacanya. Pemohon, Eko Hartono. Suasana menjadi sunyi dengan cara yang terasa fisik. Tenggorokan ayahku bergerak, seolah dia menelan sesuatu yang tidak bisa dia cerna. Tangan ibuku menegang di pangkuannya. Pengacara Eko menatap halaman itu seolah dia baru saja diserahkan kabel listrik hidup. Hakim Prasetyo bersandar sedikit, mengamati kakakku. Pak Eko, katanya. Apakah Anda mengajukan pembatasan pada properti yang Anda klaim milik adik Anda? Kakakku tidak langsung menjawab. Dia melakukan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Dia meraih lengan baju pengacaranya di bawah meja. Sebuah tarikan kecil, seperti anak kecil yang ingin orang lain berbicara untuknya. Pengacara pulih lebih dulu. Yang mulia, klien saya berusaha melindungi properti keluarga agar tidak disia-siakan. Dia bertindak karena kehati-hatian. Tatapan Hakim Prasetyo tidak beranjak dari Eko. Saya tidak bertanya pada penasihat hukum. Saya bertanya padanya. Rahang Eko menegang. Saya mengajukan sesuatu. Dia mengakui dengan hati-hati. Itu tindakan pencegahan. Dia menyembunyikan aset. Kami perlu menguncinya. Aku tidak bereaksi. Aku tidak menggoreksinya. Aku membiarkannya terus berbicara. Karena setiap kalimat yang dia ucapkan di bawah tekanan membuat bagian selanjutnya lebih bersih. Hakim Prasetyo menoleh padaku. Nona Lestari, apakah Anda memiliki dokumentasi yang menetapkan klaim kepemilikan Anda? Ya, kataku. Dan itu terhubung dengan mengapa daftar inventaris mereka berbahaya. Jelaskan, kata Hakim Prasetyo. Aku menjaga nadaku tetap terukur. Kabin itu tidak pernah menjadi properti keluarga. Itu dibeli dengan uang yang kakek tinggalkan untukku secara pribadi bertahun-tahun yang lalu. Kakakku menemukannya ketika dia mulai menggali catatan setelah kakek meninggal. Dia mengajukan pembatasan atas namaku tanpa persetujuanku, lalu mencoba menggunakan pembatasan itu sebagai alat tawar-menawar. Hari ini, dia meminta pengadilan untuk menyerahkan segalanya kepadanya, termasuk aset yang sudah dia coba bekukan. Pengacara kakakku mencemooh. Spekulasi murni. Itu bukan spekulasi, kataku. Dan aku tidak meninggikan suaraku. Itu stempel waktu. Pena Hakim Prasetyo berhenti bergerak. Stempel waktu. Aku mengangguk sekali. Log portal panitera daerah menunjukkan dengan tepat kapan pembatasan diajukan, dari alamat IP apa, dan tanda tangan digital yang digunakan. Saya meminta log tersebut setelah saya diberitahu bahwa catatan properti saya telah ditandai. Wajah pengacara menegang. Yang mulia, alamat IP bersifat teknis. Kita butuh seorang ahli. Tatapan Hakim Prasetyo menajam. Apakah Anda memiliki log itu di sini, Nona Lestari? Aku merogoh tasku lagi dan mengeluarkan paket tipis halaman cetak. Bersih, resmi, distempel. Bukan cerita, bukan emosi. Sebuah jejak.
Aku membawanya ke Panitera tanpa terburu-buru. Hakim Prasetyo mengambil lembar paling atas, memindai baris-barisnya, dan ekspresinya berubah dengan cara yang paling kecil dan paling jelas. Dia melihat stempel waktu dulu, lalu ke alamat IP, lalu ke nama akun yang terkait. Dia mengangkat matanya ke Eko. "Pak Eko," katanya pelan, "akun pengajuan yang digunakan untuk menempatkan pembatasan itu bukan milik adik Anda. Itu milik Anda." Pengacara Eko menyentakkan kepalanya ke arahnya, terkejut. "Apa?" Hakim Prasetyo melanjutkan, suaranya masih tenang. Dan tanda tangan digital yang terlampir pada pengajuan tersebut dikaitkan dengan alamat email yang berakhiran di... Dia berhenti, melirik petugas, lalu kembali ke halaman Hartono Holdings. Perusahaan kakakku. Dunianya yang kaya raya. Citra mengkilapnya. Tiba-tiba tercap pada pengajuan daerah yang digunakan untuk mengunci propertiku. Senyum Eko sudah hilang sekarang. Dia tampak seperti seseorang yang melangkah ke dalam ruangan dengan keyakinan dia memilikinya, hanya untuk menemukan jejak kakinya sendiri di tempat kejadian perkara. Petugas yang masih memegang daftar inventaris pemohon berdehem lagi. "Yang mulia," katanya, "dan itu mempengaruhi daftar inventaris secara langsung, karena item 2 terdaftar sebagai kabil liburannya untuk dipindahkan. Tapi saat ini berada di bawah pembatasan yang diprakarsai oleh pemohon, yang akan membuat petisi ini..." Dia berhenti, mata tertuju pada hakim sekarang, suara hati-hati. Upaya untuk mentransfer aset di bawah pengajuan palsu. Hakim Prasetyo meletakkan halaman-halaman itu perlahan. Kemudian dia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan hakim ketika mereka berusaha menjaga ruangan agar tidak terbakar. Dia menatap langsung ke pengacara kakakku dan berkata, "Penasihat hukum, Anda sebaiknya duduk." Pengacara kakakku memang duduk perlahan, seolah lututnya tidak mau menekuk, tapi dia tidak diam. "Yang mulia," katanya, membungkuk ke depan lagi. "Dengan segala hormat, ini berubah menjadi sengketa tambahan atas pengajuan. Petisi kami didasarkan pada kondisi mentalnya dan pola penyembunyiannya. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk memberikan kendali perlindungan sementara." Hakim Prasetyo mengangkat satu tangan, telapak tangan keluar. Tidak marah, lebih buruk dari marah. Sudah memutuskan. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk melindungi orang dari penyalahgunaan proses, katanya. Saat ini saya melihat seorang pemohon yang mengajukan pembatasan di bawah akunnya sendiri menggunakan tanda tangan perusahaannya. Lalu masuk ke ruang sidang, saya meminta untuk mentransfer aset yang sama yang dia batasi. Dia mengetuk cetakan log daerah itu sekali, seolah mengetuknya membuatnya lebih berat. "Itu bukan perlindungan," lanjutnya. "Itu pemerasan." Wajah kakakku memiliki tampilan kencang dan berkilau yang didapat orang ketika kepercayaan diri mereka mulai bocor. "Itu tindakan pencegahan," kata Eko, suara terkontrol. "Dia tidak menentu. Dia menyembunyikan hal-hal. Mata hakim tidak meninggalkannya. "Anda boleh berhenti mengulang kata sifat dan mulai menjawab pertanyaan." Ayahku berdehem di barisan depan. Suara kecil yang dimaksudkan untuk merebut kembali perhatian. Ibuku membungkuk ke depan, bibir mengerucut seolah dia akan melakukan adegan kekecewaan. Pengacara Eko pulih dan mencoba sudut baru, lebih lembut, hampir kebapakan. "Yang mulia, keluarga khawatir, itu saja. Kita bisa membahas pengajuan itu nanti, tapi sementara itu, kami meminta perintah sementara, kendali atas rekeningnya, propertinya, dan evaluasi. Dia tidak stabil. Dia menyembunyikan aset. Dia mungkin berisiko bagi dirinya sendiri." Itu dia, senjata institusional yang selalu mereka raih ketika mereka tidak bisa menang di atas kertas. Jika mereka bisa melabeli "aku tidak stabil" dalam catatan pengadilan, mereka tidak perlu membuktikan pencurian. Mereka hanya bisa menyatakan keprihatinan dan mengambil semuanya dengan senyum bersih. Tatapan Hakim Prasetyo beralih padaku. "Nona Lestari," katanya, "apakah Anda bahaya bagi diri sendiri?" "Tidak," jawabku. "Apakah Anda bahaya bagi orang lain?" "Tidak." Pengacara Eko membuka mulutnya lagi, tapi pena Hakim Prasetyo terangkat seperti peringatan. "Saya bertanya padanya,
katanya. Eko membungkuk ke arah pengacaranya, berbisik mendesak. Aku tidak perlu mendengar kata-katanya. Aku mengenali postur itu. Saudara kaya yang terbiasa mendapatkan solusi yang diantar, bukan dituntut. Hakim petugas melihat kembali ke bawah dan melanjutkan dengan suara resmi datar itu. Item 3, bacanya. Semua isi kotak deposit, safe deposit box, termohon yang disimpan di bank pelabuhan utama. Kotak nomor, dia berhenti, bukan karena privasi kali ini. Karena sesuatu di halaman itu menarik perhatiannya lagi. Seolah daftar itu penuh dengan ranjau darat. Mata petugas bergerak melintasi baris, lalu ke catatan pinggir, lalu turun ke baris yang lebih kecil di bawahnya. Dia mengangkat tatapannya. Kakakku tidak menatap petugas. Dia menatap meja hakim seolah dia bisa menghendaki momen itu berlalu. Suara petugas merendah sedikit. Yang mulia, daftar itu mencakup kotak bank, tetapi juga mencakup nomor otorisasi akses terlampir. Jahi Hakim Prasetyo menegang. Otorisasi akses? Ya, pengacara kakakku menegang. Yang mulia, itu tidak relevan. Kita sedang mendaftar aset. Hakim Prasetyo memotongnya. Baca tanggalnya. Mata petugas turun lagi. Dinyatakan kotak itu diakses 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Aku tidak bereaksi. Aku membiarkan keheningan melakukan apa yang selalu dilakukannya di ruang sidang. Mengundang orang untuk membayangkan yang sudah jelas. Hakim Rahang Eko bekerja. Dia melirik orang tuaku seolah mereka mungkin menyelamatkannya. Ibuku mengangkat dagunya, ekspresi terluka, dan ayahku menatap lurus ke depan. Eko akhirnya berbicara. Hati-hati. Saya punya akses, katanya. Itu berhubungan dengan keluarga. Suara Hakim Prasetyo tetap tenang. Bagaimana Anda memiliki akses ke kotak bank adik perempuan dewasa Anda? Pengacara Eko mencoba masuk. Dia terdaftar sebagai kontak darurat. Mata Hakim Prasetyo tersentak padanya. Kontak darurat bukan akses. Petugas berdehem lagi. Yang mulia, katanya. Daftar itu menentukan akses diberikan melalui otorisasi yang dinotariskan. Dinotariskan. Kata itu membuat perutku menegang. Bukan karena takut, tapi karena pengakuan. Karena hanya ada begitu banyak cara otorisasi yang dinotariskan muncul dalam kasus keluarga. Tidak ada satupun yang bersih. Tatapan Hakim Prasetyo kembali ke Eko. Apakah adik Anda menandatangani otorisasi yang dinotariskan yang memberi Anda akses ke kotak depositnya? Eko tidak menjawab cukup cepat. Jadi aku yang menjawab. Tidak, kataku. Saya tidak melakukannya. P-nya Hakim melayang. Nona Lestari, katanya. Bagaimana Anda tahu? Karena saya tidak pernah menandatangani satupun, jawabku. Dan karena bank memberitahu saya kemarin bahwa otorisasi diajukan atas nama saya. Itulah sebabnya saya meminta log panitera daerah sejak awal. Hal-hal mulai muncul di sistem yang tidak saya lakukan. Wajah pengacara Eko menegang. Yang mulia, dia memutarbalikkan fakta. Aku tidak meninggikan suaraku. Aku merogoh tasku dan mengeluarkan paket tipis kedua. 1 lembar di atas, di staples, bersih. Aku menyerahkannya ke panitera. Hakim Prasetyo memindainya, lalu melirik ke atas. Ini dari bank? Ya, kataku. Ini konfirmasi audit bahwa otorisasi telah diajukan. Ini mencakup nomor komisi notaris, waktu pengajuan, dan catatan staf bahwa tanda tangan tidak cocok dengan tanda tangan di file. Pengacara Eko membungkuk ke depan, suara tajam sekarang. Yang mulia, sekarang kita berada di wilayah tuduhan. Kami akan butuh waktu untuk menanggapi. Tatapan Hakim Prasetyo beralih padanya seperti pintu yang tertutup. Anda sudah punya waktu, katanya. Anda mengajukan. Anda memohon. Anda meminta semuanya hari ini. Anda tidak bisa berlari cepat ke ruang sidang saya, dan kemudian meminta jeda ketika catatan mulai berbicara balik. Ruangan terasa berbeda sekarang. Tidak keras, tidak dramatis, hanya waspada. Orang-orang di galeri membungkuk ke depan. Jari-jari panitera bergerak lebih cepat. Bahkan, petugas pengadilan menggeser posisinya seolah dia berhenti memperlakukan ini sebagai pertengkaran keluarga dan mulai memperlakukannya sebagai sesuatu yang mungkin tumpah ke wilayah kriminal. Hakim Prasetyo menoleh ke petugas.
Baca nomor komisi notaris yang terdaftar di audit bank. Petugas mengambil lembar yang diserahkan panitera padanya, memindai, dan membacanya ke dalam catatan. Nomor itu tidak berarti apa-apa bagi kebanyakan orang, tetapi mata Hakim Prasetyo menyipit sedikit, dan dia menatap Eko lagi. "Pak Eko," katanya, "apakah nomor komisi itu terkait dengan seseorang yang Anda kenal?" Tenggorokan Eko bergerak. Saya tidak tahu." Hakim Prasetyo tidak membantah. Dia hanya menoleh ke panitera. "Jalankan pengecekan," katanya. Panitera ragu-ragu. "Yang mulia, registri notaris ada di tingkat daerah." "Saya tahu apa itu," kata Hakim Prasetyo. "Anda punya akses. Jalankan." Panitera mengetik. Monitor di meja panitera memantau samar di kacamata Hakim saat dia menonton. Beberapa detik berlalu. Kemudian, wajah panitera berubah dengan cara yang membuat kakakku akhirnya menoleh. "Yang mulia," kata panitera pelan, "nomor komisi notaris kembali ke notaris publik yang dipekerjakan oleh Hartono Holdings." Perusahaan kakakku lagi. Sidik jarinya lagi. Mulut pengacara Eko terbuka, lalu tertutup. Ibuku mengeluarkan suara kecil di barisan depan, setengah terkesiap, setengah protes. Eko menoleh ke arah orang tuanya, panik sekarang, berbisik. "Sudah kubilang." Suara Hakim Prasetyo memotong apapun yang hendak dikatakan Eko. "Cukup." Dia duduk kembali sedikit seolah mengatur ulang ruangan. "Saya tidak memberikan perintah sementara apapun untuk mentransfer aset hari ini," katanya tegas. "Saya mengeluarkan perintah pelestarian bukti." Pengacara Eko menyentakkan kepalanya ke atas. "Yang mulia," tatapan Hakim Prasetyo tetap padanya. "Anda akan melestarikan semua komunikasi, draft, pengajuan, dan catatan internal yang terkait dengan petisi ini, termasuk keterlibatan staf Hartono Holdings. Anda tidak akan mengubah, menghapus, atau memodifikasi apapun. Apakah Anda mengerti saya?" Pengacara itu menelan ludah. "Ya, Yang mulia." Hakim Prasetyo menatap Eko. "Pak Eko, Anda akan memberikan kepada pengadilan ini melalui penasihat hukum identitas karyawan manapun yang membantu Anda dengan pengajuan atau otorisasi yang terhubung dengan properti atau rekening adik Anda." Wajah Eko pucat sekarang. Kilau orang kayanya hilang. Hakim Prasetyo melanjutkan. Suara terukur. "Saya juga mengeluarkan rujukan ke unit penipuan panitera daerah dan meminta bank melestarikan semua jejak audit yang terkait dengan otorisasi kotak deposit." Dia melirikku. "Nona Lestari, apakah Anda memiliki dokumentasi tambahan yang ingin Anda ajukan hari ini?" Aku menatap Eko, lalu pengacaranya, lalu orang tuaku di barisan depan yang duduk begitu diam, hingga mereka tampak seperti pahatan. "Ya," kataku. "Satu hal lagi, dan itulah mengapa daftar inventaris itu penting." Hakim Prasetyo mengangguk sekali. "Lanjutkan." Aku merogoh tasku dan meletakkan satu amplop tersegel terakhir di meja panitera. "Tolong tambahkan ini ke catatan," kataku tenang, sebelum petugas membaca item 4. Hakim Prasetyo bahkan tidak terlihat terkejut ketika panitera mengambil amplop tersegelku. Dia tampak lelah, seolah dia sudah melihat terlalu banyak keluarga masuk dengan cerita dan keluar dengan catatan kriminal. "Petugas," katanya, "buka. Baca hanya apa yang perlu untuk catatan." Petugas memecahkan segel dengan gerakan hati-hati yang sama seperti yang dia gunakan sebelumnya, seolah kertas bisa memotong lebih dalam dari baja. Dia membuka halaman itu, memindai tajuknya, dan wajahnya menegang dengan cara profesional yang tenang yang didapat orang ketika mereka menyadari bahwa mereka memegang sesuatu yang bukan tempatnya dalam sengketa keluarga. "Yang mulia," katanya, ini adalah pameran bersertifikat dari Departemen Kepatuhan Bank Pelabuhan Utama. Ini mencakup ekstrak jurnal notarisasi dan sertifikat verifikasi identitas yang terkait dengan otorisasi kotak deposit." Pengacara Eko bergeser di kursinya. Tiba-tiba terlalu sadar di mana tangannya berada. Hakim Prasetyo mengangguk sekali. Baca bagian yang relevan. Suara petugas menjadi datar lagi, tapi itu terdengar jelas. "ID sesi notarisasi online," bacanya. "Tanggal dan waktu, 2 hari yang lalu pukul 15.14. Identitas penanda tangan diverifikasi melalui pemindaian ID pemerintah
dan otentikasi berbasis pengetahuan. Rahang Eko terkatuk. Petugas melanjutkan. Ini mencantumkan nama penanda tangan di sesi sebagai... Dia berhenti sejenak, mata beralih ke atas, lalu kembali ke bawah seolah dia ingin benar-benar yakin sebelum mengatakannya dengan keras. Eko Hartono. Ruang sidang tidak bereaksi seperti yang dilakukan film. Tidak ada yang terkesiap secara dramatis. Tidak ada yang berteriak. Itu lebih buruk dari itu. Semuanya menjadi sunyi, seperti oksigen telah ditarik kencang. Pengacara Eko berkedip cepat, lalu berdiri setengah jalan dan duduk kembali, seolah tubuhnya tidak bisa memutuskan postur apa yang membuatnya paling aman. Tatapan Hakim Prasetyo tetap terkunci pada kakakku. Pak Eko, katanya, lambat dan rata. Apakah Anda baru saja membiarkan pengadilan percaya adik Anda menandatangani otorisasi yang dinotariskan ketika sesi notarisasi mencantumkan Anda sebagai penanda tangan? Tenggorokan Eko bergerak. Bukan seperti itu, katanya, dan suaranya telah kehilangan kilaunya. Lestari tidak ada di sampingku kali ini. Aku sendirian, dan penting bahwa aku tidak mengisi keheningan dengan emosi. Emosi adalah apa yang diinginkan Eko. Emosi adalah apa yang telah dia jual ke pengadilan. Jadi, aku membiarkan catatan terus berbicara, dan petugas membaca baris berikutnya tanpa diminta, seolah dia memahami pentingnya momentum. Ini mencantumkan identifikasi yang digunakan, lanjutnya. SIM negara bagian yang berakhir dengan 612. Ini mencantumkan email yang digunakan untuk sesi notaris sebagai eko.hartono@hartonoholdings.com. Ini mencantumkan alamat IP yang digunakan untuk memulai sesi sebagai... Dia berhenti lagi, melihat ke Panitera, lalu membacanya. Blok IP yang sama dengan kantor pusat Hartono Holdings. Wajah ayahku bergeser untuk pertama kalinya. Bukan kemarahan, bukan kesedihan. Kepanikan. Bibir ibuku terbuka dan suara kecil keluar, yang dia coba telan kembali seolah dia bisa memutar ulang waktu dengan menolak terlihat bereaksi. Pengacara Eko akhirnya menemukan suaranya, tapi keluar tajam dan rapuh. Keberatan, Yang Mulia. Ini adalah dokumen teknis tanpa dasar. Kami tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi. Hakim Prasetyo mengangkat tangan. Duduk. Pengacara itu membeku. Hakim Prasetyo tidak meninggikan suaranya. Dia tidak perlu melakukannya. Dia mengambil pameran bank itu dan mengetuk margin bawah tempat bahasa sertifikasi berada. Ini disertifikasi oleh petugas kepatuhan bank, katanya. Dasarnya adalah sertifikasi itu. Jika Anda ingin menantangnya, Anda akan melakukannya dengan bukti, bukan volume suara. Lalu dia menatap Eko. Pak Eko, katanya, pengadilan mengajukan pertanyaan langsung kepada Anda. Mata Eko melesat ke orang tuaku lagi. Ibuku menatap lurus ke depan, seolah menolak melihat masalah akan membuatnya kurang nyata. Tangan ayahku tergenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya tampak pucat. Suara Eko merendah. Saya mencoba mengamankan apa yang menjadi milik keluarga, katanya. Mata Hakim Prasetyo menyipit. Dengan menandatangani sebagai diri Anda sendiri pada sesi notarisasi yang diajukan atas nama adik Anda. Eko tersentak mendengar kata-katanya. Dia mencoba menyesuaikan untuk melunakkan. Dia akan menghancurkannya, katanya cepat. Dia bertindak. Hakim Prasetyo memotongnya dengan gerakan kecil tegas dari penanya. Tidak, katanya. Kita tidak melakukan itu. Anda tidak bisa melakukan penipuan teknis dan kemudian membungkusnya dalam keprihatinan. Keyboard Panitera berbunyi klik lebih cepat, menangkap setiap kata. Hakim Prasetyo melirik petugas. Lanjutkan, apa lagi yang ada di pameran itu? Petugas membalik halaman. Ada laporan insiden bank terlampir, katanya. Ini mencatat bahwa setelah menerima otorisasi yang dinotariskan, bank menandai ketidakcocokan tanda tangan, memulai penahanan internal, dan meninjau rekaman akses brankas. Pengacara Eko menegang. Yang Mulia, Hakim Prasetyo tidak menatapnya. Berhenti menyela. Petugas membaca baris berikutnya.